Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video ini kita akan lanjut ke CRUD untuk ngedit data. Nah, jadi di sini kita perlu tambahkan dulu sebuah tombol. Ada kolom action, tambahkan tombol button ya, button. Button ya. Oke, kelas btn sm aja, btn warning. Oke, ini edit ya, edit. Kemudian kita buat ini ada delete. Oke, kita coba lihat ini danger. Oke, kita coba lihat hasilnya dulu. Nah, ini dia edit dan delete ya, teman-teman. Oke. Nah, karena ini terlalu panjang ya, jadi ini nggak bisa kita atur jadinya widthnya. Jadi dia turun ke bawah, tapi nggak salah edit. Nah, nanti edit itu kita tambahkan sama seperti ini, data toggle dan data target. Itu ada edit ya. Oke, mana dia? Edit dulu. Bukan data toggle dan data target. Targetnya kita arahkan ke edit user. Edit user ya teman-teman. Nah, kalau udah, nah sekarang kita perlu buat sebuah modal ya untuk memanggil data editnya ya. Saya diklik seperti ini nanti tampilnya. Nah, modal add ya, modal add ini kita tunggu pas aja sampai sini. Oke bang. Nah semua, kemudian paste sini. Oke, jadi ini untuk modal edit ya. Nih ID-nya ganti dengan edit user. Kita coba refresh dulu. Nah, edit ya. Oke, nah maka akan tampil dia editnya. Nah ini akan ngisi sendiri ya, sesuai data yang kita pilih. Nah, ini edit data user, edit data user. Oke, kita coba refresh, edit. Nah, oke. Nah, sekarang kita isi datanya itu nanti sesuai dari apa yang kita input ya. Nah, sekarang teman-teman ke sini, ke levelnya, ke komponennya, kita tambahkan edit ya, sini kita tambahkan edit. Ini simpan data ya, ini simpan data. Kemudian simpan data untuk menyimpan. Kemudian ini public function. Kita butuh dua fungsi. Function sekarang kita detail data dulu. Detail data ya, menampilkan detail datanya. Nah, teman-teman, detail data berdasarkan apa itu namanya? Berdasarkan ID ya, ID di sini. Nah, parameternya ID. Oke, kita buat dulu untuk menampilkan detail datanya. Nah, di sini teman-teman tambahkan sebuah ID ya, public. Nah, tapi yang teman-teman buat di sini variabelnya ID, tapi bukan ID seperti ini ya, karena nanti akan bentrok dengan ini. Dia menganggap ID yang kita ambil ini adalah ini ya. Nah, jadi tambahkan S di sini ya, biar enggak apa. Biasanya kalau ID ini kan kita misalnya ID user gitu ya, jadi biar mudah. Nah, tambahkan S. Nah, kemudian
Kemudian kita taruh di detail data ini itu kita deklarasikan dulu user, yang variabel user, nah, tabel user ya, tabel user, nah where kita ambil where misalkan ID, kemudian koma dollar ID, dollar ID ya. Oke, kemudian first, karena kita ngambil satu baris first ya. Oke, titik koma. Nah, di sini kita deklarasikan ini ya semua. ID, user, nama, email, password. ID. Oke, ini saya taruh di yang atas sini dulu. Oke, nah ini untuk tabel ya. Public users. Oke, ini paste di sini. Oke, kok public sih? Tapi this ya, ini ganti dengan this, gini aja lah. This dengan IDS. Nah, jadi harus IDS ya. Nanti kalau enggak dia akan error. Tambah dengan user sama dengan ID. Oke, kemudian name. Nah, kita panggil data name dari database ya. Kemudian password ya. Name apa lagi? Email, password. Email, password. Email. Kemudian di sini email. Dan password. Password ya, password. Oke, nah nanti dia akan tampil datanya itu. Kita edit ya. Nah, kemudian teman-teman perlu tambahkan di bagian editnya ya, bagian editnya. Oke, bagian edit di sini nanti kita coba dulu tambahkan flyware user ya. Nah, teman-teman tambahkan di atas ini dulu, di atas ini input khusus untuk editnya, form, nah edit ya, ID, namanya IDS ya. Nah, class form control. Oke, coba kita press dulu edit. Oke, nah di sini nanti kita hidden ya. Ini kita hidden dan di tipe-nya. Oke, sekarang jadi nanti fungsinya menampilkan data ke sini, ID-nya berapa, kemudian ID ini akan ditangkap menampilkan data keseluruhan di sini. Oke, field ini berdasarkan data yang kita pilih, berdasarkan ID-nya ya tabel. Nah, jadi untuk itu teman-teman perlu tambahkan lagi di bagian button, tombol editnya. Nah, di sini. Nah, ini bukan. Nah, tabel ya, edit. Nah, sini kita tambahkan mungkin boleh di sini ya. Di sini tambahkan wire. Ya, kemudian wire, kemudian klik ya. Eventnya klik. Ada pilihannya ya. Wire klik. Oke. Kemudian titik prevent. Oke, prevent ya, agak kurang di dalam kurang sih, sama dengan ya. Nah, di dalamnya adalah kita ambil ini, yang ini ya, yang user. Nah, detail ya, kita kan untuk menampilkan detailnya dulu. Oke,
kita lagi ke sini. Nah, detail. Kemudian ini ID. Nah, data. Nah, oke. Dan berdasarkan ID ya, kita coba refresh. Kan nanti akan tampil datanya ke sini ya, nanti akan tampil datanya ke situ. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kan belum muncul ya datanya. Saat kita klik edit ini, belum muncul ya, di sini belum muncul. Jadi kita perlu cek dulu bagian user, detail data, user, where ID, first. Oke, udah. Nah, mungkin ada lagi yang salah ya. Saya tampil saat diklik, tampil sini ya. Oh iya, kita perlu tambahkan di bagian editnya juga ya. Bagian editnya. Bentar. Kenapa nggak muncul ya? Harusnya muncul datanya. This user wire ID di sini. Wire model ini udah kita munculkan detail data. Kita udah panggil. Oh, kemudian di bagian user klik prevent klik. Ini refresh dulu ya. Nah, edit. Nggak muncul, belum muncul. Ini udah ada betul ya data berdasarkan ID-nya. Coba saya periksa dulu. Detail data berdasarkan ID-nya udah ya. Ya pantasan nggak muncul, salah. Salah rupanya. Bukan ini, tapi di dalam bracketnya. Pantasan nggak muncul bracket. Nah, gini. Oke, refresh, edit. Nah, ini muncul ya. Modalius, oke. Dan ini, oke ya. Nah, oke, udah muncul. Ini kita edit, kita tambahkan, kemudian kita simpan ya. Nah, jadi simpan, update lah lagi ya. Oke, kita ganti tombolnya, modal edit, tombolnya dengan ini, update ya. Ini kesimpan update. Ini tombol simpan ya. Oh ya, bukan ini ya. Update ya, update. Nah, nanti event prevent kliknya kita arahkan ke update data. Update data ya. Update. Tapi di sini nanti kan kalau di edit ini kita simpan, nah dia menganggap email sudah terdaftar ya. Nah, ini oke, kalau ini oke, jadi gitu ya. Nanti dia menganggap email sudah terdaftar. Oke, edit ya, edit. Nah, oke. Nah, jadi supaya dia menganggap emailnya ini enggak terdaftar ya. Jadi teman-teman hanya untuk email ini memang agak tambahkan aja di sini di bagian user. Ini mungkin dinonaktifkan dulu untuk sementara ya teman-teman. Boleh teman-teman nonaktifkan aja dulu untuk sementara biar enggak email require katanya ya. Nah, jadi ini uniknya kita nggak pakai, hapus saja uniknya ya, saya hapus saja biar bisa di input datanya. Nah, oke, itu aja. Oke, nah jadi di bagian
ini nanti di bagian ini edit modelnya. Nah, ini kan kita udah tampil datanya, nanti preview-nya kan simpan update ya. Update data. Update. Nah, kita arahkan preview-nya ke update data ya. Ini kita buat aja update data. Oke. Kita arahkan ke update data. Oke, boleh pakai buka kurung tutup kurung atau seperti ini aja. Nah, jadi nanti juga hasilnya juga sama ya. Ini kan pakai buka kurung, tapi sama aja, dia akan tetap membaca. Ini adalah fungsi yang ada pada komponen liveware-nya. Oke, update data kita harus buat dulu, karena kalau nggak kita buat ini pasti error ya, karena dia ngarah ke tadi kan si update. Nah, ini pasti error ya, nggak ditemukan ininya, komponennya. Oke, kita ke user lagi, kemudian kita tambahkan update data ya. Ini detail data, public function, apa namanya, update data. Oke, nah update data ini teman-teman cukup tambahkan validasi di sini, validate. Oke, kemudian tambahkan nah fungsi update-nya ya. Di fungsi update-nya kita cukup buat seperti ini, tabel usernya ya, fungsi untuk update langsung ke database, kemudian update where ya, update berdasarkan apa, misalkan ID $ID ya. Nah, kemudian kita update. Oke. Nah, update ini itu kan nah kita isi di sini. Ini kan ambil variabel data ya. Oke, nah variabel data ini itu di dalam array. Nah, di sini kita buat $data sama dengan kita masukkan dalam array. Nah, datanya apa aja yang ingin dibuat? Name, kemudian this name ya, name, kemudian koma, kemudian email, kemudian password. Oke, seperti itu, email, password. Nah, ini ID ini yaitu adalah this. Oke, this IDS ya, IDS. Oke, ada update data ya, masuk ke sini. Kemudian kita tampilkan pesannya. Berarti pesannya kita ambil aja pesan di sini. Oke, kemudian clear form. Kemudian kemudian clear form. Kemudian kita emit ya, emit. Nah, kita emit adalah editnya ya, detail ya. Edit ini nama model, ID model. Nah, berarti ini edit ya, edit user ya. Nah, kalau udah, jangan lupa di bawah ini, di sini kita buat script untuk close modelnya, edit user, kita hide ya, edit user. Oke, ini udah selesai. Kita coba edit. Oh ya, kita coba edit ya, misalnya ini password ya, saya edit password itu 234 itu 23456 Oke, update. Oh, ada yang salah, password field list where ID 3 tidak ditemukan kolom password. Nih double S nya kurang, kita kesalahan, kita ulangi lagi. Password ya, udah salah penulisan, typo penulisan aja. Ini password nah nih, oke, baru betul ya. Oke, kita refresh lagi. Ini kan di encrypt ya, nanti saya ajarkan bagaimana cara nge-encryptnya. password ya, misal passwordnya itu 234
2, 3, 4, 5. Oke, update. Nah, update ya. Misalnya saya update Olius Modelius com misalnya. Oke, update. Oke, udah ya, sudah agak terganti dia, tapi kita belum ke encrypt datanya walaupun kita edit. Nah, nanti oke ya, ini ID ini kita sembunyikan dulu. Ini kita sembunyikan ya, biar nggak muncul. Teman ganti di sini di bagian ini. Oke, bagaimana kalau kita nggak punya ini? Coba kita hapus. Nggak pakai inputnya ya. Apa yang terjadi? Saya kira edit. Nah, tetap muncul ya. Tidak masalah. Nah, tapi saat kita simpan, ini edit. Misalnya saya tambahkan, apakah dia edit juga atau enggak? Nah, edit juga, berarti nggak masalah ID-nya. Saya kira tadi datanya tangkap dari sana. Oke, rupanya enggak. Oke, jadi kita udah bisa ya edit. Oke, update. Oke, edit. 1, 2, 3, 4, 5. Update. Oke, udah ya. Update lo. Oke, jadi nggak perlu kita pakai ID. Jadi nampilkan untuk ID aja tadi ya. Ternyata kita udah bisa mengambil datanya. Kemudian karena di sini kita kan udah tangkap juga ya datanya berdasarkan apa yang diklik, kan ID yang dikliknya. Nah, di sini ya, makanya datanya langsung ambil detail datanya. Oke, sekarang kita buat ini apalagi. Nah, ini encrypt ya. Jadi encrypt di sini kan nggak nge-encrypt datanya, passwordnya. Jadi teman-teman cukup tambahkan di sini aja di bagian ini password, karena di hash ya, hash. Nah, di hash. Oke, titik 2, kemudian make untuk kurung. Nah, tambahkan ini. Nah, hash ini nanti akan error ya teman-teman, karena perlu di use dulu di atas ini, karena saya udah otomatis masuknya. Jadi teman-teman tambahkan ini secara manual ya bagi yang belum masuk ke atasnya. Illuminate support process dash hash. Nah, maka ini sudah ke hash ya. Oke, coba kita hash datanya. Edit 1, 2, 3, update. Nah, ini udah ke hash ya. Tapi saat kita input datanya Budi 1, 2, 3, 4, simpan. Nah, dia nggak ke hash. Limitnya nggak saya aktifkan tadi ya. Ya, ini saya matikan. Dia nggak ke hash. Kenapa? Karena kita nggak buat hashnya sini. Nah, gimana cara membuat hash ini pada crypt? Nah, ini kan langsung aja dia nge-crypt, dia mendetek ini ya file-filenya. Nah, kita perlu perbaiki ini ya. Nah, teman-teman tambahkan aja data ini, kopas aja data ini, kita pakai ini. Nah, kemudian tambahkan di bagian ini ya, ini mana dia create nya, tapi ini bukan dengan create kita ganti, tapi kita ganti dengan insert agar ini ada data, ini ada ini ya. Oke, validate nggak perlu lagi validasinya. Oke, kita cukup seperti ini. Oke, nah data masuk datanya ke sini, dia akan encrypt. Oke, coba kita ulangi ini. Nah, misalnya Ani demo. Nah, ini emailnya 1, 2, 3, 4, maka dia akan langsung ke encrypt, simpan. Nah, ini langsung ke encrypt ya. Jadi gitu caranya. Kalau create, kita gunakan create di sini, itu dia akan mengambil nilai secara otomatis, berapapun nilai yang ada di form dia akan input ya, sesuai dari labelnya. Nah, kalau kita insert itu kalau kita insert kita harus sesuaikan name ini ambilnya dari mana, harus kita buatkan. Nah, makanya harus di sini kita bisa convert ke encrypt ya, ke hash. Oke, jadi itu aja ya. Jadi kita udah selesai. Untuk video berikutnya kita masuk ke delete ya.
Oke, nggak ada masalah sekarang. Oke, nggak ada masalah. Jadi kita video berikutnya masuk ke delete. Setelah delete kita masuk ke pagination ya. Coba kita pagination ya. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.